Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat merekami lewat radio maupun lewat streaming Rasil via YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan mungkin yang saat ini sedang diuji oleh Allah dilimpahkan kesabarannya insya Allah. Setiap hari Jumat alhamdulillah kami hadir di ruang dengar Ikhwan dan Akhwat. Kali ini kami masih hybrid. Saya di studio Rasil, kemudian narasumber kita, guru kita Ustazah Herleni Amran hadir di tengah-tengah kita via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, alhamdulillah hadir lagi. Terima kasih Ustazah telah bersedia menyisihkan waktunya untuk Rasil, jamaah Rasil pada siang hari ini. Alhamdulillah Ikhwan dan Akhwat insyaallah selama kurang lebih 90 menit ke depan Fikih Wanita bersama Ustazah Herleni Amran pada pekan ini atau edisi kali ini akan membahas perihal haji, yaitu lebih tepatnya amalan setara haji. Betul Ustazah ya? Ya, insya Allah. Baik, tafadhol saja dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan katsirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah kita semua berbahagia sekali ya mendapatkan kabar tahun ini jemaah haji Indonesia berangkat menunaikan ibadah hajinya ya. Alhamdulillah. Setelah 2 tahun ya Mbak Olin ya. Betul, 2 tahun Ustazah. Ya Allah, itu tertunda. Masya Allah, itu hati itu yang sudah mestinya jadwal 2 tahun yang lalu akhirnya berangkat sekarang tuh kita bisa membayangkan betapa bahagia ya. Termasuk kerinduan bagi umat Islam yang belum menunaikan ibadah haji yang sangat ingin menunaikannya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman ya, nikmat diberikan kemampuan lah insya Allah ya, walaupun masa tunggunya lama ya Mbak Olin. Betul Ustazah. Masya Allah, tapi ini pembuktian bagi kita bahwa dahulu kala itu ya, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah memohon kepada Allah agar umatnya nanti menunaikan ibadah haji, karena pada dasarnya jemaah haji yang pertama di dunia ini kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dalam surat Al-Hajj ayat 27 itu ya, 27 itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ya. Jadi panggillah manusia untuk melaksanakan haji. Masya Allah, sekarang manusia-manusia yang beriman itu sangat ingin menunaikan ibadah haji ya, walaupun mereka secara ekonomi mungkin kurang mampu, tapi ada kerinduan untuk ingin melaksanakan haji. Nah, di sini misalnya mereka akan datang kepada muyatina min kulli fajjin amiq. Mereka pasti akan datang kepadamu. Kalau dulu gambarannya akan datang melaksanakan haji dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus. Itu mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, jadi ini kita pahami ya, kerinduan untuk menunaikan haji itu luar biasa, dan kita tahu bagaimana kewajiban haji ini adalah fardhu ain atas semua umat Islam, yang laki-laki, yang perempuan, selama telah memenuhi persyaratannya ya, setelah memenuhi tentu saja rukun syaratnya ya, yang paling tidak kewajiban ini seumur hidup sekali. Nah, dan kita tahu haji ini kan rukun Islam yang kelima ya, wa atimul hajja wal umrata lillah ya, artinya sempurnakan ibadah haji karena Allah, kewajiban dan ibadah yang dicintai Allah ini. Jadi salah satu ibadah yang dicintai Allah, karena dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu dijelaskan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu ya, bima tarattuhu alaih. Jadi dalam hadis ini bahwa seorang hamba yang tidak ada perbuatan yang aku cintai ya, yang lebih aku cintai itu yang dilakukan oleh hambaku itu untuk mendekatkan dirinya kepadaku itu kecuali
iftaratuhu alaihi, kecuali perbuatan itu yang aku wajibkan. Jadi perbuatan yang fardu ain yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah itu karena Allah itu adalah perbuatan atau ibadah yang dicintai oleh Allah ya. Jadi kita tahu haji itu luar biasa ya, ibadah yang sangat agung, banyak keutamaannya ya, yang paling afdol ya. Jadi kita ungkapkan dulu keutamaan haji ini supaya hati ini menjadi rindu dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan untuk menunaikan ibadah haji ini. Nah, haji ini adalah amalan yang afdol ya. Ketika ditanya oleh kepada Rasulullah ya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayul amal afdol ya Rasulullah, amalan apa yang utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, beliau menjawab dengan imanu billah wa rasulih, iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian tanya lagi, summa madza? Terus apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, ya jihad fi sabilillah. Kemudian tanya lagi, summa madza? Baru dijawab oleh Nabi, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur ini adalah amal yang afdol ya, ayul amal afdol yang utama itu haji yang mabrur. Nah ini bagaimana luar biasa ya keutamaan haji ini, dan termasuk dapat menghapuskan semua dosa dan kesalahan-kesalahannya ya. Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi walatuhu ummuh. Barang siapa yang berhaji tidak mengeluarkan kata-kata yang rafat ya, yang tidak baik, yang seronok, yang porno ya, pokoknya bahasa-bahasa yang tidak baik, kemudian tidak berbuat fasik, nanti dia pulang nanti ke negerinya seperti ketika ibunya melahirkannya, jadi seperti bayi ya yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi luar biasa ya haji mabrur ini, yang utama, yang dicintai Allah, yang dosa dapat diampuni dan seterusnya. Ini banyak sekali keutamaan. Kita tidak bahas dalam hal keutamaan haji karena memang kalau sudah diperintahkan Allah pasti kita menginginkan untuk melaksanakannya ya, karena kita memang ingin menjadi hamba Allah yang dicintainya. Nah, paling tidak ada hikmah haji. Kenapa umat Islam ini diwajibkan Allah untuk melaksanakan ibadah haji walaupun seumur hidup sekali ya. Paling tidak hikmah haji ini diantaranya adalah sebagai konferensi tahunan yang terbesar bagi umat Islam ya. Jadi kita bisa lihat, bayangkan bagaimana berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia dari berbagai pelosok negara dan negeri itu berkumpul di tempat yang sama, di ta'aruf untuk saling kenal ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, tempat pertemuan yang tahunan di dalam Islam ini yang diwajibkan Allah itu, yaitu ketika melaksanakan ibadah haji itu ya, Masya Allah tempatnya sama. Itulah sebabnya dirindukan oleh umat Islam untuk bisa berjumpa dengan sesama saudaranya walaupun tidak memahami bahasanya ya, tapi ini semua bentuk ketaatan. Inilah konferensi tahunan bagi umat Islam di seluruh pelosok dunia berkumpul. Ini hikmahnya. Jadi kita merasa bersaudara ya. Kunu ibadallahi ikhwana ya. Merasa banget ini sama hamba Allah yang menyembah Allah, yang memiliki nabi yang sama, nabi yang ditaati ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkitab sucikan Al-Quran. Jadi saudara ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua merupakan gambaran keuniversalan Islam tentang persaudaraan ya, tentang persaudaraan dan persamaan ya. Jadi hikmah haji ini yang kita rindukan bagi yang belum melaksanakannya ini bentuk gambaran keuniversalan Islam tentang persaudaraan dan persamaan. Kenapa? Karena dari berbagai latar belakang kelompok asal usul ya, golongan, warna kulit, semuanya itu ya, dari perbedaan-perbedaan ras, suku dan golongan semuanya itu kan berbeda, nggak ada yang sama ya, kulitnya, sukunya, latar belakang satu sosialnya, kedudukannya itu berbeda, itu ngumpul di sana, berkumpul di tanah suci memenuhi panggilan Allah ya. Dan mereka itu memiliki kesamaan yang sama ya, warna putih ya, pakai pakaian 2 potong ya, baju ihramnya, bacaannya sama, gerakannya sama, kemudian tujuan harapan sama, bacanya sama, tarbiyahnya juga sama ya. Jadi itu menunjukkan gambaran keuniversalan Islam ya. Bahkan juga umat Islam dari berbagai masa ya, artinya dari berbagai latar belakang
masa, artinya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu jemaah haji yang menunaikan ibadah ini memiliki suatu jalur historis yang sama, atau napak tilas ya. Artinya perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, itu dapat mereka temukan di tanah suci itu. Jadi suatu jalur historis bahwa mereka tuh punya acuan yang bersumber dari Allah ya, yang semuanya tuh kembali kepada ajaran Islam, itu semuanya mempersatukan. Jadi itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi jalur historis itu ya, akhirnya kita ini adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Abul Anbiya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya kita dapatkan di sana ya. Kita dapatkan bagaimana makam Ibrahim, Ka'bah yang Rasulullah pernah melaksanakan ibadah haji, semuanya kita dapat kapanpun, dimanapun, masa apapun ya, berabad-abad yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, itu memiliki satu jalur historis yang sama. Kita akan temukan semua ya, Masya Allah. Termasuk juga hikmah haji ini penyerahan diri sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Ya Allah, kalau udah ngeliat Ka'bah itu ya, dulu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian sampai sekarang, Masya Allah ya, itu yang bisa kita jujur aja ya, kalau bagi yang belum nih ya, yang belum pernah ke tanah suci, itu melihat gambar Ka'bah yang besar itu ya, yang Masjidil Haram itu terletak di dalam Masjidil Haram, itu rasanya gimana, ada kerinduan ya Mbak ya. Nah ini Masya Allah, jadi yang sudah ke sana aja ingin lagi ke sana ya, karena memang kerinduan itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Ini adalah bagian dari keimanan, insya Allah ya. Insya Allah imanlah yang menyebabkan umat Islam itu rindu untuk bisa mampu ke sana. Nah, termasuk juga banyak hikmah-hikmah yang lain ya, ketika Allah mewajibkan ibadah haji ini seumur hidup sekali bagi umat Islam. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ya. Bisa juga mengingatkan manusia kepada hari kiamat ya, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, seluruh umat umat Islam yang menunaikan ibadah haji berkumpul ya di Arafah itu. Waduh, itu mengingatkan bagaimana nanti di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan Allah ya, untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita ketika hidup. Ya Allah, itu semuanya kalau kita lihat sejauh mata memandang semuanya putih semua ya. Nah, termasuk juga hikmah dari haji ini adalah melatih diri untuk disiplin ya. Jadi kita bagaimana diri kita ini dilatih agar mematuhi berbagai peraturan haji kan, yang larangan ihram itu hati-hati banget ya. Jadi ini melatih jiwa kita juga supaya kita bisa disiplin. Juga termasuk pengendalian emosi, penguasaan diri, karena kita bertemu dengan banyak orang, tentu kesabarannya itu, ruang sabar itu lebih luas ya, apalagi nanti sholatnya atau ibadah itu kan, waduh, banyak hal yang menguji keimanan dan kesabaran kita. Nah di sini kita dapatkan hikmah-hikmah yang masih banyak lagi, hikmah yang dapat kita gali. Nah paling tidak ini sebagian hikmah yang saya sampaikan. Nah ini kita bersyukur ya bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, atau bagi yang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya ingin sampaikan bagi saudara-saudara kita, umat Islam yang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, walaupun kerinduan sudah membuncah, keinginannya amat sangat sampai tangisan itu, ya Allah, itu rindu sekali untuk menunaikan ibadah haji. Tapi di sini Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya, itu menawarkan kepada hamba-hambanya amalan-amalan ringan yang pahalanya itu senilai dengan haji. Nah ini yang menjadi tema kita, insya Allah. Nah pertama, ini kan kalau ibadah haji itu kan bercampur semuanya ya, dengan ya, kalau rukun Islam itu kan ibadah sholat, zakat, puasa, itu haji ya, diantaranya itu kan ibadah haji ini mencakup semua ya, ada sholatnya juga, ada zakatnya, pengorbanan harta ya, mal ya, mensucikan diri, harta, dan termasuk jihad bagi wanita ya. Kalau haji itu kan bagi seorang perempuan itu kan jihad. Nah bagi yang belum mampu untuk menunaikan haji, insya Allah amalan ringan ini yang pahalanya setara dan senilai dengan haji bisa dilakukan. Yang pertama diantaranya itu adalah menghadiri majelis-majelis ilmu, ya artinya kolabor ilmu ya.
tentu di sini dijelaskan ya di masjid ya, menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid, karena memang dalam hadis man ghoda ilal masjid dijelaskan ya, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Masya Allah. Barang siapa yang ke masjid ya, dia bersegera ke masjid, tidak menginginkan kecuali ada dua diantaranya ya, mempelajari ilmu atau mempelajari kebaikan atau mengajarkan ya, maka pahalanya ya baginya itu seperti pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Masya Allah. Jadi memang kita salah satu motivasi untuk menuntut ilmu yang pahalanya besar itu adalah agar kita memahami kehidupan ini dengan ilmu. Ya kan, ilmu itu kan didapat dengan mencari ya, diantaranya kan ilmu itu ada di masjid ya, kajian-kajian keislaman, maka datangilah majlis-majlis ilmu yang ada di masjid ataupun dimanapun ya. Kalau itu masalah tempat itu kan teknis ya, kalau memang masjidnya susah ya kan bisa di rumah. Artinya bagaimana pentingnya menuntut ilmu ya. Dengan ilmu inilah kita mampu menjadi hamba Allah yang soleh atau solihah. Dengan ilmu ini kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu inilah kita dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kehidupan yang tentram, aman, yang penuh dengan kedamaian, yang tidak ada saling membenci, saling dengki. Ilmu ya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ini, yang dia ingin mempelajari, kemudian dia mengajarkan. Mengajarkan maksudnya juga termasuk mengamalkan ya. Karena ilmu itu kalau hanya dipelajari, kemudian tidak diajarkan jadi lupa. Ya nggak Mbak? Ya. Maka pahalanya itu seperti pahala orang yang haji sempurna hajinya, Masya Allah. Tentu saja kalau kita ingin mendapatkan haji yang sempurna itu nggak sekali aja ya. Karena ini memang amal itu kan butuh istimrori ya, kesinambungan terus. Kan kita ingin sekarang ini kan lagi membawa bekal, lagi mengumpulkan bekal menuju Allah ya. Nanti kalau suatu saat kita dipanggil, kita udah punya bekal. Nah, salah satu bekalnya itu adalah mengumpulkan pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang telah disunahkan. Ya, jadi diantaranya adalah bersegera ke masjid dan kita menuntut ilmu di sana dan mengajarkannya. Nah, itu yang diantaranya amal yang setara dengan haji ya. Kemudian nggak susah juga kalau dilaksanakan ya, sholat isyraq ya, kita udah tahu semua ya, dalam hadis man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu summa sholli raka'atain kanat lahu ka ajri hajatin ya wa umratin ya, tamatin. Jadi ini salat isyraq ini sebagaimana yang Rasulullah sampaikan ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini, orang yang sholat subuh dia berjamaah ya, sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian nggak pulang dulu, dia duduk berzikir pada Allah sampai matahari terbit ya, kurang lebih setelah itu 10 atau 15 menit setelah matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Maka pahalanya itu seperti pahala haji dan umroh sempurna. Masya Allah ya. Kan kalau tadi kita katakan haji itu luar biasa ya, pahala yang amal yang disukai, dicintai Allah, dan tadi keutamaan-keutamanya kita udah bahas. Nah, kalau kita lakukan sholat isyraq ini, ya kan dikenakan waktu syuruk ya, itu berjamaah di masjid 2 rakaat. Setelah itu kita duduk, nggak usah pulang dulu, zikir-zikir sampai datang waktu syuruk ya, matahari terbit. Nanti 15 menit setelah itu baru kita sholat 2 rakaat ya. Nah, insya Allah itu kita dapatkan pahala yang sempurna, pahala haji dan umroh ya, Masya Allah. Jadi kita tidak lagi mungkin ada sebagian enak ya orang-orang haji ya, dia bisa berhaji, kita juga bisa mendapatkan pahalanya ya, bagi yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat haji ya. Mudah-mudahan kita diberikan semua kemampuan ya untuk bisa melaksanakan sholat syuruk, apalagi kalau yang di sana ya, di sana itu mereka juga haji, terus setiap saat ke Masjidil Haram, kemudian mereka nunggu, Masya Allah berlimpah-limpah ya, apalagi sholat di Masjidil Haram pahalanya tuh 100.000 ya, itulah anugerah Allah ya, Allah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang ya, ifadillah ba'dukum ala ba'din ya, mungkin ada yang belum diberikannya, tapi insya Allah kita bisa mendapatkannya dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan ya. Kalau nggak bisa karena udah di sini, tapi kita tetap selalu bersyukur dimanapun posisi kita, apapun peran kita, kita mensyukuri karunia Allah.
Dengan syukur itulah berlipat-lipat nikmat yang akan kita dapatkan dari Allah insya Allah. Salat syuruk, ya, salat isyraq. Kemudian juga amalan yang setara dengan haji ini seperti yaitu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, jadi memang makanya sangat dianjurkan, bahkan ada ulama yang hampir mewajibkan bagi laki-laki itu sholatnya di masjid. Ya, ini karena memang pahalanya luar biasa ya. Man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya tahajjatin wa man masya ila sholatin tatawu'in fahiya ka umrotin nafilatin, ya. Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah itu pahalanya pahala haji. Jadi kalau untuk sholat berjamaah di masjid itu pahalanya pahala haji. Tapi kalau ke masjid itu untuk sholat sunnah saja, ya apakah mungkin sholat duha atau apalah ya, itu pahalanya tuh seperti umroh sunnah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakannya anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita itu tergerak hatinya untuk mau sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ini kan hidayah ya. Ya mudah-mudahan terpanggil, kan namanya hidayah itu sudah ada, tapi mau nggak gitu ya. Seperti azan itu kan untuk semua umat Islam, menandakan sudah masuk waktu sholat. Permasalahan mau nggak, mau sholat nggak? Nah itu kan kembali kepada bimbingan Allah terhadap hati-hati ini ya. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, umat Islam dimanapun mereka berada dibimbing Allah untuk mau menyambut panggilan azan dan sholat di masjid berjamaah. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Karena memang pahalanya itu besar ya, pahala haji. Dan ini sebenarnya motivasi ya kepada hamba-hamba Allah agar mau melaksanakan kewajiban. Ya, ini kan motivasi dari Allah dan Rasul itu luar biasa loh. Nanti dapat loh, padahal haji itu sendiri, masya Allah, kita juga mengharapkan bisa kembali ke sana ya, ke tanah suci ya. Nah ini bagi yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid ya. Baik, kemudian dan memang kalau sholat 5 waktu di masjid ini memang disunahkan wudhunya tuh dari rumah ya. Jadi dari rumah tuh sudah berwudhu. Ya. Kan banyak juga yang nggak paham tuh anak-anak kita ya. Kalau ke masjid, udah ke masjid aja. Ketika kita minta wudhu dulu dong di rumah, antar aja di sana gitu ya. Padahal menjaga wudhu kan. Jadi kalau dari rumah sudah berwudhu, sudah suci, kemudian dia ke masjid ya, insya Allah itu pahalanya tadi ya, pahala orang yang berhaji ya. Karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu amal yang setara dengan haji. Ada lagi, Mbak, yaitu membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat. Masya Allah. Ya ini yang Mbak Olin kayaknya pernah juga deh sampaikan di radio ya, tentang orang-orang miskin yang ahlus sufah yang datang menghadap Nabi SAW, yang mereka mengatakan bahwa zahaba ahlud dusur ya, artinya mereka mengatakan zahaba ahlud dusur minal amwal wal biddarojatil ula ya. Orang-orang yang telah diberikan orang kaya maksudnya ya, yang telah diberikan kelebihan itu membawa derajat yang tinggi, kenikmatan yang kekal, banyak yang dia lakukan. Dia sholat sama kami juga sholat, mereka puasa kami juga puasa, tapi mereka punya kelebihan harta. Mereka bisa haji, bisa umroh, bisa jihad. Ya Mbak Ulin kan pernah sampaikan itu ya Mbak ya, diulang-ulang ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang-orang yang memiliki harta itu, orang-orang kaya itu sama seperti kami ibadahnya. Mereka bisa haji, bisa umroh, bisa jihad, sodaqoh gitu ya. Nah kemudian Nabi mengatakan ya, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian bisa mengejar apa yang telah mereka lakukan ya. Ya kalian akan terdepan dari orang yang kalian sebutkan tadi. Nah, tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali kalau kalian melakukan ini. Nah, apa tuh yang diperintahkan oleh Nabi itu tadi ya, tasbih gitu ya, tahmid, takbir ya, di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Nah, kita kan sebenarnya sudah mungkin sudah banyak yang mengamalkan ya, setelah selesai sholat baca Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah, terus Allahu Akbar. Kadang-kadang nggak paham ya keutamaannya ya. Betul. Biasanya kalau kita paham keutamaannya itu biasanya kita bersegera untuk melaksanakannya ya. Tidak dalam keadaan terpaksa lagi, memang udah paham ya keutamaannya. Jadi artinya
amalan yang setara dengan haji itu adalah diantaranya selesai sholat fardu kita membaca tasbih, tahmid, takbir ya 33 kali ya. Nah ini sama seperti yang mereka lakukan ya seperti berhaji, berumroh, jihad, sodakoh, masya Allah kan luar biasa tuh. Nah itu kita kejar itu pahalanya insya Allah. Tapi tentu saja ada adab-adabnya. Adab-adabnya tentu ketika kita berzikir mengingat Allah itu tentu dengan hati yang sepenuhnya ya khusyuk ya. Jadi antara ucapan, pikiran, hati itu sinkron. Jadi jangan sampai hanya ucapan hatinya entah kemana apalagi pikirannya. Sehingga kadang-kadang mempengaruhi ucapan. Ketika bertasbih itu itu nggak ngefek deh. Iya, Ustaz. Kita kan ingin mendapatkan pahala setara haji, maka tunaikanlah dengan khusyuk. Orang haji kan itu ibadah berat ya bagi wanita jihad. Ya, kita mau dapat pahalanya pula ya, lakukanlah dengan sepenuh hati ya. Kita merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah ya. Maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah itu betul-betul diungkapkan, dibaca itu dengan sepenuh hati yang akan membawa efek pada diri kita, insya Allah mendapatkan pahala haji ya dan umroh insya Allah. Sama seperti berjihad dan sedekah, masya Allah ya. Masya Allah. Baik, jadi itu amalan setara dengan haji. Kita nanti lanjutkan lagi Mbak ya. Baik, Masya Allah, Ikhwan dan Akhwat telah dipaparkan saja poin-poin apa yang amalan-amalan apa yang setara dengan haji yang sebenarnya kita sudah biasa melakukannya, namun lebih baik lagi apabila kita paham maknanya. Ikhwan dan Akhwat kami undang Ikhwan dan Akhwat untuk menyampaikan pertanyaannya seperti biasa di nomor WhatsApp 08111999 720. Insya Allah kami akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini. Islam yang satu, Ikhwan dan Akhwat, saat ini Anda sedang mendengarkan Fikih Wanita bersama Ustazah Herlini Amran dengan tema amalan setara haji. Masya Allah telah dipaparkan oleh Ustazah beberapa hal yang amalan-amalan bisa dilakukan, amalan-amalan ringan yang bisa dilakukan sehari-hari agar kita mendapatkan pahala haji. Masih ada lagi Ustazah? Tafadhol Ustazah disampaikan. Ya, baik. Bagi umat Islam yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah hajinya, kita bisa insya Allah melakukan dan mengamalkan amalan-amalan yang pahalanya itu setara dengan haji. Ya. Paling tidak kalau haji itu kan terbatas ya, ada kuota dan segala macam, banyaklah persyaratan-persyaratannya ya, butuh waktu. Nah, paling tidak umroh di bulan Ramadan. Nah, pernah suatu hari Rasulullah ketika akan berangkat haji itu ya bertanya kepada seorang sahabiat ya, pada saat itu dia kan tidak berangkat haji ya, terus padahal secara ini kalau mau sih bisa aja ya. Nah, Rasulullah bertanya, "Maman aki antu haji ma'ana?" Apa alasanmu kamu tidak mau ikut haji bersama kami, katanya gitu ya. Ya Rasul, aku tuh punya tugas ya yang haji itu suaminya ya. Jadi suamiku meninggalkan unta yang artinya dia tuh kalau kita istilahkan sekarang mungkin kesibukan dalam menafkahi ya dia punya kesibukan itu ya, menggantikan itu dia harus memberikan minum, menjaganya. Ini kan untuk kami semua ya. Jadi saya nggak bisa karena itu tugas saya untuk
membawakan air untuk unta itu. Jadi artinya untuk jalannya roda ekonomi gitu ya. Jadi aku nggak bisa melaksanakan, ya gantian lah gitu, nggak bisa sekaligus lah gantian dengan suami. Jadi ini kadang-kadang gini loh Mbak, ketika dana hanya cukup untuk satu orang, itu kadang-kadang nunggu gitu ya, biar dengan pasangan. Tapi setelah, ya biasanya kan gitu ya, kalau saling menunggu itu, ya kalaupun udah mampu ya, nanti bisa jadi malah nggak ini. Kan udah, jadi ada orang yang sudah berangkat, yang apa namanya sudah punya dana, terus dia nunggu istrinya. Kalau sekarang mungkin beda ya ini sistemnya ya, bisa apa namanya bisa bareng ya. Kalau ini dulu di masa dulu tuh kan kalau ada dana bisa berangkat, tapi kalau nggak ada istrinya, ada juga yang nggak berangkat, akhirnya tertunda hajinya. Nah ini istrinya tidak bisa berangkat bukan karena memang tidak mau, tapi memang amanah yang dia dibebankan suaminya itu nanti gimana, nanti kalau bisa nggak bisa ini, nanti kita setelah pulang kalau memang dipaksakan ya untuk berangkat bersama-sama, dia suaminya dulu lah. Nah jadi itu ya Rasul sebabnya. Nah kemudian kata Nabi kepadanya, faidza kana Ramadan itamiri fihi, ya kalau nanti datang bulan Ramadan kamu umroh aja. Fa inna ma umrotun fi Ramadan hajjatun, kalau umroh di bulan Ramadan tuh nilainya sama dengan haji. Jadi artinya fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Bahkan ada lagi riwayat yang menyebutkan, hadis Bukhari ya, umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Masya Allah, haji bersama Rasulullah. Nah, tapi kita lihat juga ya, setiap pahala yang besar itu pasti amalnya itu juga butuh keseriusan dan agak berat ya. Umroh di bulan Ramadan tuh luar biasa Mbak Olin. Banyaknya umat ya yang ikut umroh, kemudian mungkin udaranya panas, desak, wah Masya Allah. Tapi ya itu membahagiakan walaupun berat ya, itu membahagiakan hati ya, karena memang ibadah yang dilakukan dengan cinta itu beda dengan ibadah yang dilakukan dengan keterpaksaan, yang nilainya pasti beda ya. Nah itu yang kalau mampu untuk umroh Ramadan, ya belum diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji karena mungkin kuotanya masih lama ya, masa tunggunya tuh sampai 20-an tahun ya Mbak. Betul, kalau daftar sekarang ini tergantung daerahnya tuh. Kalau ada yang sampai 30-40 tahun juga ada ya. Masya Allah. Gak masuk akal Ustazah. Ya itulah. Ya paling tidak berdoa aja, berharap pada Allah haji dengan cara lain. Cara lain tuh maksudnya mungkin haji furoda atau haji plus gitu ya. Tinggal dikencengin aja, cari nafkahnya, cari, mudah-mudahan Allah ringankan lah insya Allah. Insya Allah. Nah selanjutnya amalan yang setara dengan haji itu adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ini sebagaimana Anas bin Malik itu berkata, ini ashtahi al-jihad wal aqdiru alaih. Jadi ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, dia tuh pengen sekali jihad ya, tapi dia tuh nggak mampu, dia nggak punya apa-apa, pengen jihad ya. Nah kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, hal baqiya min walidaika ahadun, punya nggak orang tua atau salah satu di antaranya yang masih ada saat ini, yang masih hidup bersamamu? Oh punya ya Rasulullah, ummi katanya. Aku punya ya Rasul, ibu masih hidup. Apa kata Nabi? Fa'ablillahu fi birriha. Ya artinya di sini dengan bertakwalah kepada Allah ya. Kemudian bertakwalah kepada Allah, kemudian berbuat baiklah, birriha ya, birriha, berbuat baiklah kepada ibumu. Jadi faidza radiyat angka ummuka fattaqillaha wa birra. Jadi artinya kalau engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya itu ya, dalam hadis Tobrani itu statusnya seperti kamu tuh berhaji, berumroh dan berjihad. Jadi artinya di sini orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, itu pahalanya tuh luar biasa. Ya kita tahu sendiri kan haji itu juga berat kan ibadahnya, ibadah fisik, ibadah menjaga akhlak, menjaga, wah banyak lah ya ibadah-ibadah yang jangan sampai terucap perkataan, pokoknya ibadah-ibadah yang komplit deh ya, yang ada sholatnya, ada infak malnya, ada segala macam, fisik, tenaga, semuanya, jaga perasaan, jaga pikiran semua, itu ternyata berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu memiliki pahala yang luar biasa. Yang pahalanya itu seperti pahala haji, umroh, dan jihad. Nah, kita tahu jihad ya, jihad itu kan butuh pengorbanan. Begitu juga menghadapi orang tua, itu birrul walidain, itu butuh pengorbanan. Itu adalah ibadah yang sebenarnya sulit loh Mbak.
Betul. Bagaimana kita menahan diri supaya tidak durhaka, supaya tidak mengencangkan suara kita di hadapan orang tua. Bagaimana menjaga jangan sampai bercucuran air mata orang tua karena luka, karena mendengarkan lisan kita, itu menjaga hati kan. Bagaimana seorang anak banyak yang tidak dia sukai dari orang tuanya, namanya orang tua ya Mbak ya, itu bagaimana dia bisa mampu menjaga lisannya supaya tidak keluar kata-kata yang menyebabkan ibunya menangis atau orang tuanya menangis. Itu kata-kata yang sampai menggores hati orang tua, itu bagi anak itu adalah anak neraka ya. Maka berbuat baiklah kepada orang tua ya. Jadi di sini pahalanya seperti pahala haji, umroh, dan jihad ya. Kita tahu apalagi orang tua udah tua ya, yang udah pikun, yang ya Allah, namanya orang tua Mbak ya, kalau yang punya orang tua yang sudah tua sabar ya, yang apa katanya yang banyak ngeselin ya, wah pokoknya ya kayak anak-anak lagi ya. Kalau anak kecil mah kita malah seneng, malah bisa sabar. Ini orang tua mungkin yang makanan dimainin ya, kalau dia sudah akalnya udah nggak ada ya, yang aduh ya luar biasa, itu bersabarlah, itu kunci surga. Itu pahalanya setara dengan pahala haji, umroh, dan pahala jihad ya. Jangan sampai melukai hati orang tua ya. Coba bayangkan kalau lagi orang tua tersinggung tiba-tiba meninggal, gimana coba? Waduh, seumur-umur penyesalannya itu ya. Makanya disinilah amalan yang setara dengan haji itu ya, termasuk birrul walidain. Nah itu amalan yang setara. Berikutnya adalah ini barangkali masih banyak sih barangkali yang lain, tapi saya baru mengunggulkan ini, bertekad untuk berhaji. Maksudnya apa? Siapa yang memiliki uzur ya, udah punya tekad kuat, cuman uzur tuh ya banyak lah uzurnya ya, mungkin sekarang, apalagi sekarang Mbak ya, haji tuh dilarang di usia yang di ya, atas 60 tahun ya, dibatasi ya. Masya betul, Allah. dibatasi. Waduh, usianya padahal masih, kalau kita lihat orang-orang dulu ya, yang usia 70 masih kuat kan, Betul, apalagi orang yang tinggal di desa ya, badannya masih keker, masih ke sawah, tiba-tiba dia larang, gimana coba ya. Nah kita doakan mudah-mudahan peraturannya nanti bisa dikoreksi lah gitu ya. Amin. Jadi intinya begini, orang yang memiliki uzur ya untuk berangkat haji, tapi dia punya tekad yang kuat ya, dia sudah berusaha untuk bisa berangkat haji ya, dia sudah mengumpulkan uangnya, menjaga kesehatannya, tapi qadar Allah tidak mampu dia lakukan ya, banyak faktor ya, bisa jadi karena tadi peraturan, atau mungkin tiba-tiba fisiknya ketika masa kuotanya udah tiba-tiba fisiknya yang nggak kuat, sakit dan segala macamnya, artinya uzur syar'i ya, memang tidak bisa untuk bisa berangkat. Insya Allah itu dicatat oleh Allah, niatnya, tekadnya itu seperti orang yang melakukannya ya, melakukan haji ya. Misalnya ya, ada orang yang sudah daftar meninggal ya, kan ada yang meninggal karena keberangkatan masih lama, tapi insya Allah itu dapat pahala. Maka oleh karena itu bertekadlah untuk haji. Nawaitunya tuh harus ditanamkan dari sekarang ya. Insya Allah pahalanya pahala haji ya. Karena orang-orang yang mempunyai uzur untuk melakukan amalan itu dia akan dapatkan pahala seperti yang dia niatkan ya. Misalnya dalam hal ini ketika Rasulullah pulang dalam peperangan ya, dalam perang Tabuk waktu itu, kemudian Jabir menjelaskan ya, kata Nabi, inna bil madinati larijalan masirtum masiron ya, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul mardo ya. Jadi ada dulu orang-orang, kata Nabi, ketika pulang dari perang itu ya, itu di Madinah tuh ada orang yang nggak jihad bersama kita, tapi dia pahalanya seperti pahala kita berjihad ya, dia tidak seperti melakukan apa yang kita lakukan, tapi pahalanya mereka dapat karena mereka mendapatkan uzur ya, sakit, cuma tekadnya udah kuat tapi kondisinya tidak memungkinkan, maka apa yang dia dapatkan pahalanya itu sama seperti kita dapatkan. Nah jadi artinya orang yang sudah bertekad untuk haji, tapi qadarullah memang tidak bisa menunaikannya ya, seperti sakit atau mungkin bahkan wafat ya, kendala-kendala lainnya ya, insya Allah dengan tekad dan niatnya itu dia mendapatkan pahalanya insya Allah ya. Jadi pahala-pahala yang dia insya Allah sama seperti ini loh Mbak, orang yang tidak berpuasa ya, tapi puasa sunnah atau puasa wajib lah ya di hari-hari biasa ya, kan kita yang nggak puasa menghidangkan atau memberikan iftar ya untuk berbuka orang yang berpuasa, itu kan kita dapat pahala berpuasa, nggak ngurangin pahala orang yang berpuasa tersebut kan. Ya, yang penting sediakan aja iftarnya, seperti itulah. Jadi pahala amal yang setara dengan haji, pahalanya itu adalah ya punya tekad
ya punya keinginan yang kuat, insya Allah mendapatkan pahalanya ketika kita tidak mampu untuk menunaikannya. Ya seperti itu Mbak Alin. Ya, baik. Tadi sudah ditutup amalan terakhir, walaupun tadi menurut Ustazah masih banyak amalan yang setara dengan haji. Insya Allah nanti ada kesempatan lain untuk membahas lebih jauh. Saya akan masuk ke tanya dan jawab, namun sebelum masuk ke sesi tersebut, saya akan bacakan informasi yang perlu untuk didengar atau disampaikan, yaitu kajian Islam Masjid Alumni IPB. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, diundang untuk menghadiri kajian Islam Masjid di alumni Institut Pertanian Bogor dengan tema Indahnya Ikhlas dengan narasumber Ustadz Erik Yusuf. Insya Allah diselenggarakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 mulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang atau menjelang zuhur, yang bertempat di Masjid Alumni IPB di samping Botani Square Bogor. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi nomor 08 177 040 5000. Saya ulangi lagi, 081 77 04 5000. Ya, baik Ikhwan dan Akhwat, saya akan masuk ke tanya dan jawab dari Ibu Karmila di Tebet sebagai penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja Herlini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menanyakan hal yang teknis perihal sholat syuruk Ustazah. Bolehkah Ya. dikerjakan di rumah? Kalau boleh, perbandingan pahalanya bagaimana antara di masjid dan di rumah? Ya, ini memang ketika kita berbicara sholat syuruk di rumah ini kan tentu untuk perempuan ya, karena gimana ya, kita kan nggak ke masjid, Iya, sholat wajib Ustazah. aja kita Dari sholat sebelum wajib. subuh. Iya. Nggak, lagi pula kan untuk sholat 5 waktu kan perempuan itu kan tidak diwajibkan ya ke masjid ya, artinya tidak dianjurkan. Bahkan kata Nabi sebaik-baik tempat bagi wanita itu kan sebaik-baiknya itu kan di rumah ya. Nah, bagaimana dengan sholat syuruk ini? Ya, sholat syuruk ini, ya ini memang para ulama itu berbeda pandangan ya. Di antaranya, jadi ada 2 pandangan ya, karena kaitannya kan kalau perempuan kan berbeda dong. Kan yang dianjurkan laki-laki, kalau perempuan yang wajib aja harus di rumah gitu kan. Ada 2 pandangan di sini ya. Ini antara kalau kita lihat pandangan syekhnya itu Utsaimin atau Ibnu Bas ya di Saudi, itu mereka berbeda pandangan. Di antaranya yang pertama ya memang harus di masjid gitu ya, berjamaah di masjid. Kalaupun sebaik-baik tempat di rumah sholatnya ya, kalau memang bisa menjaga fitnah ya nggak apa-apa ke masjid. Nah itu bagi yang jadi memang harus di masjid. Jadi satu pandangan pertama ya udah di masjid gitu ya. Nah pandangan kedua, dan saya boleh juga kita mengambil pandangan ini ya, karena memang wanita tidak diwajibkan di masjid, jadi di rumah. Kan yang sebaik tempat bagi wanita kan di rumahnya, di musolahnya, di tempat dia sholat ya. Maka di rumah itu perlu ada, kalau memang memungkinkan ya, tempat khusus untuk sholat ya, musolah di rumah yang tidak dipakai buat yang, pokoknya disitulah tempat sholatnya. Nah itu habis pas subuh sholat kita duduk berzikir ya, menyiapkan juga menunggu waktu syuruk ya, kita berzikir. Dan nanti kalau udah masuk waktu syuruk sekitar 10 atau 15 menit kemudian kita sholat isyraq ya, sholat syuruk. Insya Allah pahalanya sama seperti pahala orang yang sholatnya di masjid. Allah alam, seperti itu Mbak. Ya, baik Ibu Karmila, mudah-mudahan terjawab ya insya Allah. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, hamba Allah di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agak panjang. Assalamualaikum, tadi sudah ya salamnya. Baik, Ustazah, sekitar 3 tahun yang lalu seharusnya saya dan suami sudah bisa berangkat dengan melewati beberapa baik administrasi, dengan sedikit lagi istilahnya mau berangkat lah istilahnya. Baik, singkatnya Ustazah, ketika kami mau berangkat, mertua terkena serangan jantung dan akhirnya kami harus mengikhlaskan uang untuk berangkat haji berdua untuk rawat mertua saya. Dan saat ini kami masuk pandemi, kami kesulitan untuk menabung kembali. Bagaimana dengan hal tersebut Ustazah? Apakah kami sudah dihitung menunaikan ibadah haji? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, begini ya Ibu ya, antara
kewajiban menunaikan ibadah haji yang kewajiban itu seumur hidup sekali dengan pahala menunaikan ibadah haji tentu berbeda ya. Ya, jadi kalau pahala itu setara dengan haji itu bukan berarti kewajiban haji itu jadi gugur, enggak. Ya kan itu beda, masing-masing punya kedudukannya. Ya, paham ya. Jadi kayak misalnya tadi kita nggak berpuasa, orang berpuasa, kita sediakan makanan berbuka ya, iftar untuknya. Kita dapat pahala ya, sebagaimana orang yang kan beda dengan kita sendiri yang melaksanakannya. Kita itu nggak juga perlu puasa gitu karena sudah dapat Iya. pahalanya. Akhirnya begitu. Jadi kita nggak perlu puasa, kasih aja makan orang berpuasa, kan nggak begitu ya. Jadi bedakan pahala yang didapat dengan amal yang dilakukan. Ya, jadi artinya kewajiban itu akan terus ya seumur hidup sekali. Ya, kalau ibadah haji ini ya kewajiban seumur hidup sekali. Ya, jadi bukan berarti ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji berarti gugur kewajiban kita. Bukan itu. Ya, jadi ini kan untuk memotivasi aja ya bagi yang belum bisa haji, ya udah kan masih ada amalannya, kerjakan itu. Tapi tetap kewajiban menunaikan ibadah haji seumur hidup sekali tetap dilakukan ya. Nah, ibu dan suami ini telah mengerjakan suatu amal yang luar biasa ya. Ini kan birrul walidain ya. Artinya ini kan sesuatu yang memang harus ya, karena kita kan mumpung ibu masih hidup, kapan lagi kita bisa berbakti kepadanya. Bahkan untuk operasinya ya kan, kalau jantung itu kan dana besar ya. Ya kalau kita haji nanti ibu meninggal misalnya seumur hidup. Nah kalau untuk haji ini kan masih bisa dicari ya. Insya Allah yang penting kita berharap, insya Allah yakinkan kepada Allah yang Rozak, Allah Ar-Rozak itu yang memberikan rezeki. Suatu saat Allah akan mudahkan karena bakti kita kepada orang tua kita. Jangan lupa boleh makanya berdoa, ya Allah ini aku, ya artinya kan ini tawasul dengan amal soleh itu kan boleh ya kita ini kan ya, artinya kita sampaikan hanya kepada Allah kan, kita tawasul, ya Allah aku ini sebenarnya mau haji tapi karena ibuku atau mertua ini butuh dana, kami mementingkan keselamatan nyawanya dulu untuk itu sehingga kami tidak mampu menunaikan kewajiban kami menikah. Ya Allah mudahkan, ya Allah ganti yang lebih baik lagi, insya Allah deh Bu, yakin. Jadi artinya insya Allah suatu saat ya kalau udah mampu ya ibu berangkat haji. Ini bukan berarti gugur ya ibadah hajinya ya, insya Allah. Jadi ini dapat pahalanya, pahala berbakti kepada orang tua ya tadi, seperti pahala haji, umroh, jihad ya, insya Allah. Tapi tetap kewajibannya ditunaikan ya, ini kan seumur hidup sekali. Ya. Baik, terjawab ya hamba Allah di Jakarta Timur. Tadi biru walidain ya, tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa itu setara amalannya dengan haji. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni di Pondok Kelapa. Ustazah, terima kasih atas motivasinya. Saya penjual gorengan Ustazah. Rasanya kalau dengan melihat berbagai kemungkinan di dunia ini, nampaknya tidak mungkin saya bisa menunaikan haji. Namun karena mendengarkan pada siang hari ini, alhamdulillah saya memiliki motivasi, mudah-mudahan Allah lancarkan. Ustazah, adakah amalan yang dapat kami aplikasikan atau kami lakukan agar kami dapat benar-benar bisa mengunjungi Baitullah? Terima kasih Ustazah. Ibu siapa tadi? Ibu Reni di Pondok Kelapa. Ibu Reni ya? Iya. Ibu Reni, Masya Allah ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ana inda ghani abdi, aku tuh tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Berprasangka baik kepada insya Allah, ya Allah suatu saat berikan aku kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji, insya Allah. Jadi tanamkan di hati kita motivasi, semangat, Allah tuh maha pemberi karunia. Jadi jangan sampai mengatakan kayaknya nggak mungkin deh kalau hasil jualan goreng ini berapa sih. Itu jangan begitu. Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berkehendak apapun yang dia inginkan. Yang penting kita banyak berharap kepada Allah, memohon kepada Allah dimudahkan segalanya. Jangan pernah merasa ini ya Bu ya, merasa tidak mampu, kayaknya nggak mampu. Nanti memang Allah nggak akan mampukan. Jadi tanamkan di hati kita, ya Allah aku ingin menunaikan ibadah, ya Allah suatu saat kabulkan ya Allah, insya Allah ya. Jadi banyak kasus ya Mbak Olin ya, ada orang tua yang nabung uang berpuluh tahun ya, setelah nabung selama 25 tahun itu uangnya receh ya, itu akhirnya bisa dia menunaikan. Jadi artinya Allah tuh berkehendak apapun yang diinginkan, makanya kita berbaik sangka kepada Allah. Bahkan ada, saya pernah cerita Mbak Olin, masih ingat gak? Saya mau ceritain lagi nih. Iya, tafadhol saja. Itu ada yang di masjid itu apa nama marbot ya?
Jadi di satu masjid itu ada marbot yang kerjanya itu ya orang nggak punya rumah, tinggalnya di masjid ya, dia mengurus masjid ya, membersihkan semualah ya, ada waktu luang dia baca Quran, kalau nggak ada imam dia jadi imam, di azan, pokoknya semuanya itu dia yang lakukan. Nah dia itu kan di situ ada gambar Ka'bah yang di masjid itu ya, di dinding itu dia melihat Ka'bah tuh kayaknya gimana, nangis. Jadi setiap dia sholat fardu itu ya, selalu dia berdoa kepada Allah dan menangis, ya Allah aku rindu mau ke sana tapi Engkau Maha Kuasa. Pokoknya dia doa sampai nangis-nangis ya. Nah, suatu saat tuh ada orang yang sholat masbuk ya, dia sholat nggak berjamaah karena mungkin lagi dalam perjalanan, dia datengin tuh, kok nih orang nangis, kenapa? Ditanya, Pak kenapa nangis? Ya air matanya udah basah ya, udah ini ya, udah membasahi jenggotnya apa semuanya udah ini. Terus ya dia nggak melihat kepada orang yang nanya, ya saya doa pengen berangkat haji tapi saya marbot ya, tapi dia nggak lihat orang itu karena memang dia itu hanya bersandar kepada Allah ya. Jadi kalau kita bersandar kepada manusia, misalnya kita nggak akan mampu, kan ada orang siapa tahu nanti dihajiin, siapa tahu nanti dapetinnya, itu nggak bakalan ya. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah yang akan menggerakkan hati orang untuk membantu kita, tapi kita tetap kepada Allah sebagai sandaran kita ya. Nah dia nggak lihat orang itu, dia hanya itu, dia nggak tahu, besoknya ditelepon, ternyata yang datang itu tersentuh ya, terharu ya, lihat kok ada orang yang memang kondisinya seperti itu tapi ingin berangkat haji ya, tapi dia mintanya sama Allah, dia catat tuh nomor telepon masjid itu ya, besoknya ditelepon, terus dia marbot itu ya, saya yang marbot itu, Pak saya udah usulkan untuk menjadi tamu undangan kerajaan, Bapak bisa tahun depan berangkat. Masya Kerajaan Allah, lagi, Masya Allah. kerajaan Saudi kan Iya. ada ya kerajaan memberikan Undangan ini ya, khusus ya. undangan khusus ya. Nah intinya gini, selama kita meyakini Allah sebagai pencipta kita yang memberikan kita rezeki, yang berkuasa, yang di atas segala-galanya, kita serahkan kepadanya semua hidup kita, keinginan kita minta kepadanya, insya Allah Allah tuh maha kuasa atas segala. Jadi artinya jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa diri tidak mampu. Nanti kita serahkan pada Allah, kita ngomong aja sama Allah, ya Allah aku ingin, tapi gimana Engkau maha tahu ya Allah mampukan aku ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah, aku ingin. Nah itu rasa-rasa itu tuh terus ya, insya Allah suatu saat ya bisa jadi ya Bu ya, wallahu alam, mungkin nanti dapat mantu yang soleh ya. Tapi kita tetap kepada Allah ya, bukan kepada orang-orang. Siapa tahu nanti ya mungkin ada tanah yang harganya, artinya Allah tuh maha kuasa memberikan jalannya lah ya. Yang penting kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Dengan cara Allah lah nanti kita, mudah-mudahan Allah mampukan, insya Allah. Insya Allah ya. Bukti nyata Bu Reni, saya sendiri menunaikan ibadah umroh tanpa keluar sepeser pun karena Allah. Masya Allah. Hanya karena ucapan dan niat ada jalannya. Jadi jangan putus asa Bu Reni. Ya. Istiqomah. Saya juga punya pengalaman Mbak Olin, dari SMA tuh kan kalau lihat gambar-gambar Ka'bah tuh kan pengen, jadi doa 6 tahun doanya. Dia masih SMA ya, orang tua belum haji, rumah masih ngontrak. Ya saya nggak melihat itu ya, orang tua belum mampu yang wajib, maksudnya rumah aja belum. Tapi ya saya kan doa, saya punya Allah, saya doa 6 tahun namanya doa. Ya Allah, aku ingin berangkat haji, Allah kabulkan. Nah ternyata subhanallah tamat kuliah itu, kemudian diberikan kesempatan kuliah di Pakistan ya, itu dimudahkan Allah untuk berangkat haji yang luar biasa deh, murahnya, artinya kalau disanakannya. Jadi Allah mudahkan jalannya, bisa kuliah di sebuah, di haji, Masya Allah. Makanya kita punya doa, kita punya harapan hanya kepada Allah, kita gantungkan harapan kita kepada Allah, jangan kepada orang. Sebab ada orang gini Mbak, dia bersandar secara nggak langsung sadar ya, ada yang menjanjikan mau haji, nanti tahun depan Bapak saya hajikan ya, jadi sandarannya oh ya Pak kita mau dihajikan sama orang itu, ternyata tahun depan bangkrut, mohon maaf Pak nggak jadi. Nah itu karena mungkin sandarannya kepada manusia. Jadi sekali lagi kita bersandar hanya kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah lah yang akan nanti memudahkan, insya Allah. Amin, insya Allah, bismillah. Baik, Ikhwan dan Akhwat, Bu ini mohon maaf kami hanya membacakan teks WhatsApp, jadi tidak menerima panggilan suara ya, tidak masuk ke dalam radio. Mohon maaf saya decline karena saya akan membacakan pertanyaan yang masuk dari Ibu Dharma di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu almarhum suami di kantor pernah dapat jatah haji, tapi karena waktu itu ada syarat harus usia 53 tahun, sedangkan dia mau berangkat 50, makanya terus diundur. Oke. Nah, jalan mau 2 tahun, beliau sakit dan qadarullah telah meninggal dunia. Lalu apakah sudah termasuk dapat pahala hajinya, Ustazah, walaupun belum berangkat karena alasan tadi? Syukron, mohon pencerahan.
Ya, Ibu, mudah-mudahan diberikan kesabaran Ibu ya. Amin, Mudah-mudahan nanti insya Allah. dikumpulkan lagi bersama-sama di surganya insya Allah. Amin, insya Allah, amin. Insya Allah pahala menunaikan ibadah haji sudah sampai. Tapi karena sudah punya niat, itu dibadalkan Ibu. Ya, dibadalkan karena sudah ada niat, sudah hanya tinggal berangkat aja kan ya. Tapi kata Allah sayang dipanggil lebih dahulu, maka dari niat itu bisa diwujudkan dengan badal haji. Bisa dibadalkan oleh orang yang telah berhaji ya. Syarat badal itu kan haji dulu orang yang melaksanakannya. Bisa dilakukan oleh siapapun dari anggota keluarga Ibu ya. Kalau Ibu misalnya sudah haji, itu nanti bisa berangkat berikutnya membadalkan. Ya itu teknis lah ya, badal haji itu teknis. Tapi paling tidak kalau memang sudah ada niat, yaitu diwujudkan aja dengan membadalkannya. Tapi insya Allah pahala haji sudah dapat karena memang kematian itu kan hanya hak Allah ya, artinya Allah lah yang punya wewenang. Sebagus apapun rencana kita, tapi ketika Allah punya kehendak lain yang berlakulah kehendak Allah, itu insya Allah pahalanya itu akan didapatkan insya Allah sesuai dengan niat yang kita telah diniatkan. Begitu Ibu. Ya, baik. Oh, ada sambungannya Ustazah. Alhamdulillah sudah saya badalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Dharma. Sehat selalu Bu Dharma. Baik, pertanyaan Bu Dharma nampaknya merupakan pertanyaan terakhir. Ustazah, mohon kiranya kesimpulan kita pada siang hari ini. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ketika seorang hamba tidak dapat melaksanakan ibadah yang diwajibkannya, ketika seorang hamba berhalangan ada uzur yang tidak bisa dia laksanakan ibadah-ibadah yang dia inginkan atau niat-niat baik yang akan dia laksanakan, ketika itu niat dan tekad itu sudah diniatkan, insya Allah pahalanya tidak berkurang. Paling tidak untuk ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini, ketika sudah kita niatkan, kemudian berhalangan, pahalanya itu tentu kita dapatkan. Walaupun fardunya atau kewajibannya tidak berkurang, tidak akan gugur ya ketika seorang melaksanakan amalan yang pahalanya secara haji, tetap kewajiban itu berlaku. Tapi paling tidak ini merupakan suatu hal yang membahagiakan kita. Ketika saudara kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kita juga bisa di negeri kita ini melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang pahalanya setara dengan haji insya Allah. Kapanpun tidak mengenal batas waktu. Selama kita niatkan itu hanya karena Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Herlina Amran, juga para pendengar Radio Satu Rahim yang telah menyimak pada siang hari ini. Mari saling mendoakan. Mudah-mudahan yang menyimak acara ini, majelis ilmu pada hari ini dari awal hingga akhir, yang memiliki niat ke tanah suci, Allah mudahkan. Yang sudah berangkat, insya Allah berangkat lagi umroh ya. Kita bertemu di depan Ka'bah. Amin, ya Rabb, amin, amin. Masya Allah. Gak kebayang tiba-tiba Mbak Olin ya, siap di depan Ka'bah, mari kita tawaf bersama. Masya Allah, ini ya, tawaf bersama, kemudian kita majelis ilmu kita buat bersama, kemudian kita bersama-sama tahajud ya di depan Ka'bah. Ya Allah, indah sekali. Fikih wanita edisi khusus di depan tanah suci. Amin, di depan ya Ka'bah, Rabb, Masya Allah. amin, Masya Allah. Masya Allah, hari Jumat mudah-mudahan ijabah. Amin, amin, amin. Ya Rabb, amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu kembali langsung, nanti bertatap muka langsung. Mudah-mudahan Ustazah dan keluarga juga diberikan kesehatan. Juga yang bertugas pada hari ini Ondi, masih ada Fahri di belakang meja operator. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama untuk YouTube Rasil nanti insya Allah akan direlay ulang, jadi silakan dinantikan, nanti segera diupload oleh Ondi. Yang bertugas pada hari ini saya Caroline, mohon undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.